Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Global Mulia. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitria sebagai podcaster. Nah, di sini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu mereka dari alumni STEBI Global Mulia. Oke, langsung saja ya. Boleh perkenalan dulu Kak boleh dari sebelah kanan dulu nih. Iya, boleh Kak. Kenalkan, nama saya Gunawan, saya dari alumni angkatan pertama STEBI Global Mulia. Dari alumni angkatan pertama. Iya. Kalau yang dari sebelah kiri saya? Ya, nama saya Elvan Ilmawan, saya alumni dari wisuda angkatan kedua STEBI Global Mulia Cikarang. Ya. Jadi kedua narasumber ini yaitu alumni STEBI Global Mulia, yang satu dari angkatan 2019 dan satu lagi dari angkatan 2020. Jadi di sini kita berbincang santai aja ya Kak, maksudnya biar nggak terlalu tegang juga. Iya, di sini juga saya sebagai mahasiswa STEBI semester 4. Nah, paling di sini nggak banyak sih yang mau ditanya, karena ini mungkin lebih ke motivasi nih ke depannya buat mahasiswa-mahasiswi STEBI Global Mulia. Nah, yang saya tahu nih kan tadi Kak Elvan dan Kak Gunawan ini yaitu sebagai wisudawan terbaik gitu di wisudanya masing-masing ya. Di sini saya ada sedikit pertanyaan nih Kak, yang saya mau tanyain sama Kakak gitu, entah itu nanti dijawabnya sama Kakak Elvan dulu atau sama Kak Gunawan dulu. Kak, boleh dong ceritain pas dulu waktu kuliah ada nggak kegiatan selain kuliah, entah itu kuliah sambil bekerja, kuliah sambil berbisnis, atau kuliah sambil berorganisasi, atau kakak ini ketiga-tiganya itu kakak ambil gitu, kuliah, kerja, bisnis, ataupun organisasi. Boleh dijawab dari siapa dulu? Kak Gunawan dulu. Iya ya, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk saya sendiri dulu waktu pas kuliah, saya kuliah sambil kerja dan juga ikut organisasi. Organisasinya itu juga bukan hanya di kampus, tapi di perusahaan juga saya ikut dalam organisasi yang berupa serikat pekerja. Karena bagi saya, kuliah itu tidak hanya tentang belajar mengenai materi ya, tapi bagaimana pengalaman-pengalaman organisasi adalah salah satu yang mendewasakan kita dalam kehidupan kita gitu berikutnya. Jadi di dalam organisasi itu banyak sekali ilmu, pengalaman, dan juga banyak hal yang bisa kita peroleh gitu yang akan membentuk karakter kita setelah kita lulus nanti. Ya mungkin itu kesempatan kalau saya dulu. Iya, siap. Nah, sekarang dari Kak Elvan, gimana kalau dari Kak Elvan? Kalau saya sendiri ya, dari awal kuliah itu memang sama kayak Kak Gunawan, sambil kerja full, malah sampai semester akhir tuh saya posisinya nggak pernah only kuliah aja gitu. Jadi benar-benar hampir sampai lulus tuh kuliah sambil kerja gitu. Tapi di semester pertengahan ya, di semester 3 atau 4 itu saya udah mulai tertarik buat nyoba bisnis gitu. Jadi karena uang hasil kerja ternyata setelah membayar kuliah masih ada sisa gitu. Alhamdulillah masih ada sisa. Akhirnya berani buat ikut-ikut buka bisnis, dan saya juga tergabung kalau untuk organisasi internal di STEBI ini, pernah jadi anggota BEM angkatan 2018-2019 di divisi pengabdian masyarakat. Terus saya juga pernah jadi ketua di HIMA, Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah, di tahun 2019-2020. Itu untuk internalnya. Untuk di eksternalnya organisasi, saya pernah ikut organisasi atau komunitas ESCO, Entrepreneur Success Community Indonesia. Nah, di organisasi itu saya dari awal tuh dibimbing gimana caranya kita buat bisnis, buka bisnis gitu dari nol sampai akhirnya kita buka beberapa cabang gitu. Jadi dari semester 3 tuh saya sudah sempat punya beberapa bisnis bareng kawan-kawan. Jadi modalnya tuh sharing sama kawan-kawan di komunitas itu. Jadi sebelum KBN pun saya sudah pernah mencoba bisnis. Jadi kesibukannya ketika di semester tengah tuh justru benar-benar sibuk. Selain kuliah, saya juga kerja, kemudian bisnis juga gitu. Iya, karena apa ya, kalau kata kawan tuh, habiskan jatah gagalmu di masa muda
agar tidak tersisa lagi kegagalanmu nanti di masa tua. Iya. Jadi selagi muda, Mm-mm. uang segala yang kamu punya, tenaga, pemikiran gitu ya, semuanya dihabiskan untuk apa ya, untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Jangan banyak mencari alasan tidak ada waktu, sibuk ini sibuk itu gitu. Mungkin itu aja kesibukan saya selama kuliah. Masya Allah, keren banget sih, maksudnya pantas gitu sih, maksudnya mendapat sebagai wisudawan terbaik. Malah saya kira nih Kak, kan Kakak itu sebagai wisudawan terbaik, saya kira tuh hanya fokus di kuliah saja gitu, hanya fokus di kuliah tanpa bekerja dan tanpa mungkin ada aktivitas lain gitu. Ternyata yang saya dapat dari Kakak juga kuliah tetap berjalan, itu di bidang akademisnya, tapi ada kegiatan lain seperti bekerja tetap jalan, tadi berbisnis juga, dan tetap di organisasi tetap jalan. Nah justru kan hal itu yang apa ya, bisa berbeda dengan orang lain gitu, bisa memanage ketiganya gitu, sampai bekerja, kuliah, berorganisasi. Nah ini juga menarik nih, ada yang mau saya tanyain, bagaimana sih cara Kakak memanage waktu itu, memanage waktu antara kuliah, memanage waktu antara berorganisasi? Mungkin tadi Kak Elvan juga berbisnis. Nah itu kalau dari Kakak sendiri itu gimana gitu manage? Mungkin ini bisa nih nanti adik-adik untuk tetap apa ya, untuk tetap semangat kuliah dan kerjanya. Itu boleh dari Kak Gunawan atau Kak Elvan dulu? Kak Elvan, saya ini gantian saya dulu. Iya. Nah, apa untuk prolognya? Jadi B.J. Habibie ya, itu dia pernah mengatakan nih kepada banyak pemuda dalam suatu pidatonya, ketika seorang itu biasa tidur 4 jam sehari, ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka tidur 4 jam itu menjadi biasa aja dan menjadi sehat gitu. Kan anjuran dokter itu kan tidur yang sehat itu 8 jam ya. 8 jam, Tapi ya. kata B.J. Habibie, kalau misalkan kita udah biasa tidur 4 jam sehari, ketika itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi pola hidup kita, maka tidur yang 4 jam itu akan menjadi sehat juga gitu. Itu yang pertama, Bro. Yang kedua, saya, Fitri, Kak Gunawan, dan semua kawan-kawan semua itu dikasih waktu oleh Allah itu 24 jam satu hari ya. Sama, Iya. tidak ada yang berbeda gitu kan. Semuanya dikasih waktu 24 jam satu hari. Nah, untuk memanagenya sendiri itu sebenarnya balik lagi ke bagaimana diri kita ya. Mau atau tidak untuk meluangkan sesuatu, mengerjakan hal lain di luar pekerjaan yang utama di hidup kita gitu kan. Kan banyak kalau kawan-kawan saya sih dulu sebenarnya gitu, misalkan mereka kerja 12 jam, kuliah misalkan 4 jam. Ya sudah, cukup di sana. Kuliah, kerja, setelah itu pulang istirahat. Tapi kan ada lagi orangnya ketika udah kerja full, meskipun kerjanya udah full, waktunya juga dihabiskan dengan kuliah, ketika masih ada sisa waktu, mereka masih menyempatkan untuk ikut organisasi, atau misalkan mereka masih meluangkan waktu untuk menuangkan pikiran untuk bagaimana mencari ide untuk memulai buka bisnis gitu kan. Itu balik lagi, kalau misalkan manage waktu, kita mau nggak meluangkan waktu apa sih yang kita punya 24 jam itu, kita pangkas waktu istirahat kita untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan utama kita. Kalau saya sih itu, kalau ditanyakan bagaimana cara memanage waktunya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Jadi intinya balik lagi ke diri kita yang tahu cara memanage diri kita ya. Yang terpenting ya manfaatkan waktu muda kita ya benar sebaik-baiknya. Ya. Nah mungkin sekarang dari Kak Gunawan nih, gimana kalau pendapat dari Kak Gunawan? Ya gak jauh beda ya kalau untuk masalah waktu ya. Tadi kan dibilang Evan juga, kita semua sama punya 24 jam yang sama. Cuman ketika saya sih sebelum kuliah memang saya udah kerja dulu ya. Jadi ketika saya terjun ke dunia kuliah kan saya udah berkomitmen pada diri saya bahwa ini adalah keputusan saya dan saya harus komitmen dan harus bertanggung jawab. Jadi ketika waktu istirahat saya terpangkas, itu waktu main saya terpangkas, itu kan termasuk waktu bersama keluarga dan teman-teman tentunya kan terpangkas ya. Itu harus menjadi apa ya, bukan feel pahit, tapi yang memang sesuatu yang harus kita terima dengan ikhlas dan lakukanlah dengan senang hati gitu kan. Termasuk ketika berorganisasi, ketika kita di pekerjaan mencari materi untuk kehidupan kita, kemudian di kuliah kita mencari ilmu, dan di organisasi adalah bentuk kita
mencintai dan berbagi kepada yang lain. Ya, organisasi. Kebetulan saya waktu di sini juga tergabung di BEM di bagian sumber daya manusia waktu angkatan pertama ya. Kemudian di Sri Hartoja saya di organisasi di bagian sosial. Jadi memang kalau untuk sosial sendiri dulu kan tidak mungkin setiap hari kita ada event ya. Tapi biasanya kan paling sebulan sekali gitu ya. Memang jadi secara menguras waktu mungkin tidak sepadat untuk setiap hari ya, tapi per bulan hanya saja mungkin bisa 1 hari full gitu ketika misalnya bakti sosial atau apa seperti itu. Nah, karena semua hal itu dilakukan dengan keikhlasan dan senang hati ya tentunya ya ikhlas saja gitu. Termasuk tadi hanya bisa tidur 4 jam, itu sebenarnya kalau dulu itu udah termasuk waktu yang lama ya untuk kita istirahat. Untuk waktu itu 4 jam itu udah lama. Itu termasuk lama karena kita kalau di pabrik itu biasanya itu ada sistem long shift ya. Jadi kan 12 jam full kita bekerja. Biasanya itu kadang Sabtu, Senin sampai Jumat itu paling dapat jatah tidur 2 jam sampai 2 jam setengah gitu. Iya, tapi karena terbiasa ya Mas, karena kita terbiasa gitu kan, jadi kayak ya tadi bilang 4 jam itu bisa sehat kalau kita terbiasa. Balik lagi semua adalah pikiran kita. Bagaimana kita mengontrol pikiran kita. Kalau kita terus berpikir, aduh kita cuma dapat tidur 2 jam, dipikirin terus badan lelah sendiri. Badan kita akan capek sendiri gitu. Beda hal ketika kita senang dan jatah 1 jam pun ketika pikiran kita rileks tenang itu nyihatin ke badan gitu. Jadi gak usah takut ketika mau kuliah sambil kerja nanti gak ada waktu main, gak ada waktu apa, apalagi ikut organisasi makin nguras waktu. Gak usah takut, semuanya itu balik lagi bagaimana pikiran kita, hati kita memanage semuanya. Kalau misalkan hati kita senang, ikhlas ngejalaninnya, semua akan berjalan lancar kok. Jadi keren banget sih, banyak banget yang perlu di manage. Jadi manajemen hati juga, pikiran juga itu sangat berpengaruh. Lagi tadi kan kita tuh menjalankan sesuatu itu harus dengan tulus dan senang. Itu memang benar banget sih. Terkadang yang perlu dirubah adalah mindset kan. Karena mindset kita belum melakukan sesuatu tapi ini capek. Tapi coba dulu aja kita jalani dengan rasa ikhlas, kita jalani dengan senang. Semua itu akan berjalan dan rasa capek yang kita rasakan itu mungkin akan tidak kita rasakan, akan tergantikan gitu. Puas, akan tergantikan dengan rasa puas ketika oh iya capek pulang kuliah malam, tapi akan ada kepuasan di dalam hati. Jadi tetap lakukan sesuatu itu niatan ya. Niatan pertama tuh niatannya benar tulus, enggak komitmennya baikin dulu, terus tanggung jawab dulu gitu. Bener enggak gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Banyak teman-teman kalau misalnya kuliah hanya setengah-setengah, walaupun dia hanya kuliah pasti kan terasa lelah gitu, capek. Ada tugas ngeluh gitu-gitu. Sama kita kan juga ngejar tugas itu juga ngerasa waktu gitu. Ilmu banget sih sebenarnya, ini ilmu buat saya terutama dan untuk teman-teman gitu yang sekiranya menonton video ini, benar-benar ini adalah ilmu gitu. Terutama ini yang saya dengar tadi ya dari Kak Gunawan dan Kak Elvan itu tertampar banget gitu untuk yang kaum rebahan. Ya apalagi tadi mendengar ceritanya kan tidur 2 jam, tidur 4 jam, dan itu ketika kita menjadi kebiasaan ya itu akan biasa aja gitu. Kita nggak merasa kelelahan atau tidurnya kurang gitu kan. Memang ya balik lagi gitu kan ke mindset dan cara berpikir kita gitu. Dan semoga dari cerita-ceritanya Kak Gunawan dan Kak Elvan ini nantinya ya bisa memotivasi teman-teman nih untuk tetap produktif di usia-usia muda kan. Maksudnya kita masih banyak loh yang perlu dikembangkan, apalagi saat kita masih kuliah gitu ya, banyak banget yang perlu dieksplor. Itu sih. Nah ini ada lagi pertanyaan untuk Kak Elvan dan Kak Gunawan nih. Bagaimana menjaga komitmen sebagai mahasiswa yang bekerja sambil kuliah? Komitmennya itu, menjaga komitmen kok bisa tetap nih sampai selesai gitu. Komitmen kuliahnya tetap gitu dan kerjanya juga masih lanjut kan, karena melihat mungkin ada orang lain berpikir karena waktunya terlalu sibuk akhirnya cuti gitu kuliahnya. Itu kalau dari Kak Elvan dan Kak Gunawan bagaimana gitu menjaga komitmen itu? Boleh? Sekarang dari Kak Gunawan dulu. Ya, kalau saya tadi ya seperti yang saya bilang dari awal, kalau saya pribadi, saya termasuk orang yang ketika saya mau melakukan suatu hal, saya akan mempertimbangkan dulu ya, maksudnya tuh sejauh mana niatan saya, setulus apa, dan komitmen saya itu kan sekuat apa. Jadi ketika saya kerja juga sebenarnya kan saya udah cukup sibuk ya ketika long shift segala macam gitu, pergi gelap pulang gelap katakanlah gitu ya. Tapi saya rasa masih banyak waktu saya yang
belum maksimal gitu kan, dan saya berkomitmen kuliah lah jalan keluarnya gitu kan, karena saya dari awal sudah berkomitmen dan saya harus bertanggung jawab dengan apa keputusan saya ini gitu kan, dan saya akan melakukan totalitas. Jadi jangan hanya sekedar oke, kuliah hanya untuk mengisi waktu kekosongan, tidak, tapi kuliah adalah ya momen dimana kita menimba ilmu lain, kita mencari pengalaman lain, kita mencari teman-teman yang lain, kita belajar banyak dari selain dari dosen, tentu dari teman-teman yang berasal dari berbagai latar belakang ya, kita bisa saling berbagi segala macam. Nah jadi niatan tulus dan komitmen yang kuat dari awal itu yang mendasari saya bahwa saya tidak boleh main-main kalau ini belum selesai, saya harus totalitas. Ketika saya mampu, walaupun kasarnya saya harus ngesot sekalipun, lakukan, karena itu memang sudah komitmen kamu, seperti itu. Jadi tanggung jawab dan komitmen yang harus memang diteguhkan dulu dan ikhlas gitu menjalaninya gitu. Punya ikhlas dan tetap bahagia dan menjalankan segala aktivitas. Nah sekarang dari Kak Elvan, tanggapan dari Kak Elvan. Menjaga komitmen ya, supaya kuliahnya selesai gitu, nggak mandek di tengah jalan atau apa, misalkan kita cuti kayak beberapa teman-teman saya juga banyak yang cuti. Nah, yang pertama ya, yang harus ditanamin dalam hati kita, selesaikan apa yang udah kita mulai gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, ya harus diselesaikan juga gitu. Jangan sampai apa yang sudah dimulai ini berhenti di tengah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, beliau dalam bukunya pernah berkata, satu-satunya jalan untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan melalui jalur pendidikan. Jadi itu yang saya tanamin dalam diri saya sendiri ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nih ada yang tidak bisa kuliah karena biaya, karena ekonomi, karena keterbatasan finansial, ya maka satu-satunya jalan adalah dengan melalui pendidikan. Kita kuliah gitu kan. Kuliah kan nggak harus biayanya dari orang tua kan. Sekarang ada banyak banget jalan buat kita melanjutkan pendidikan. Pertama, kita bisa cari beasiswa ya kan. Sekarang banyak banget perguruan tinggi atau perguruan swasta juga kayak STB juga sekarang udah ada program beasiswa ya kan. Terus yang kedua, cara yang saya ambil sama Kak Gunawan, kuliah sambil kerja, kuliah dengan biaya kita sendiri. Ya karena kalau saya sendiri waktu itu saya merasa saya nggak mampu kalau misalkan ngambil beasiswa gitu kan, karena harus dituntut untuk benar-benar mempertahankan prestasi di tiap semesternya. Maka saya ngambil cara yang kedua, ya orang tua nggak bisa biayain secara finansial, nggak bisa biayain penuh saya kuliah. Ya tapi karena kemauan dan tekad yang kuat itu, ya udah ada cara yang kedua, ada alternatif. Kita bisa tetap kuliah sambil kerja gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Rasulullah bersabda ya dalam hadisnya, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya baginya, jalan menuju surga. Nah, logikanya seperti ini. Kalau jalan menuju surga yang sulit aja Allah mudahkan gitu kan bagi mereka yang menuntut ilmu, apalagi cuma jalan-jalan yang lain gitu kan. Jalan untuk mendapatkan pekerjaan, jalan untuk mendapatkan penghasilan, jalan untuk memperoleh keberhasilan dalam berbisnis. Kalau misalkan kondisinya kita menuntut ilmu gitu, maka semuanya akan Allah mudahkan. Itu maksudnya bukan hanya sekedar perkataan semesta, tapi itu benar-benar saya alamin gitu kan. Ketika saya kuliah, saya merasakan banyak kemudahan, mudah dalam memperoleh pekerjaan, mudah dalam memperoleh penghasilan, semuanya dimudahkan gitu kan ketika kondisinya kita menuntut ilmu. Itu aja sih kalau misalkan alasan kenapa saya bisa nyelesain sama Kak Gunawan tuh bisa nyelesain sampai kuliahnya selesai gitu. Alasan dari saya sih itu. Keren banget sih komitmen dari Kak Gunawan sama Kak Elvan ini. Jadi benar-benar memang itu keteguhan dari hati dan memang itu sudah tertanam gitu. Jadi ya kita kuliah tuh gak hanya asal kuliah dan mendapatkan IPK ataupun ijazah semata, tetapi ya memang benar-benar itu sudah tertanam. Pendidikan itu kan memang ya sekarang ini perlu kita tingkatkan gitu, terutama memang melihat di Kabupaten Bekasi ini. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan yang
Untuk tips dan trik nih, sekarang lebih masuk ke tips. Bingung saya kalau tanya tips dan trik. Mungkin iya sih, kalau dari tips dan trik itu kan banyak. Nah, mungkin ini versi yang dialamin sama Kak Gunawan sama Kak Evan. Nih, tips dan trik jadi mahasiswa dengan lulusan terbaik dan tepat waktu. Itu gimana tuh? Atau dari Kak Irfan sama Kak Gunawan sendiri tuh gak pernah ya Kak? Kak Gunawan dulu ya, saya bingung masih mikirin jawabannya. Terus nggak, iya, terus nggak pernah terpikir menjadi mahasiswa terbaik tuh gitu. Iya, kalau ditanya tips and tricks untuk jadi yang terbaik gitu Iya. ya. Katakanlah kalau menurut saya sih goalnya kita kuliah Iya. itu bukan untuk menjadi yang terbaik sih kalau Iya. versi saya ya. Karena saya ngerasanya apa yang saya dapatkan kemarin anggaplah bonus ya kalau menurut saya, Iya. versi saya. Tapi saya melihat proses panjang saya dari mulai itu ya, proses ya sedikit demi sedikit, maksudnya dari semester 1 sampai semester 8 tentu banyak banget tantangan kan yang kita laluin gitu kan. Setiap tantangan kita dapat pembelajaran, kita dapat pendewasaan gitu. Oh, dari sini kita belajar ini, dari sini kita dapat hikmah ini, kayak gini-gini. Di akhir sampai akhir pun saya tidak pernah berpikir bahwa gue bakal jadi kumlot nih. Enggak pernah terpikir seperti itu. Cuman yang saya rasa sih ketika saya tuh punya jiwa kompetitif ya, termasuknya saya punya jiwa kompetitif. Jadi ketika misalkan oke, dalam mata pelajaran apa si A dapat A nih, aku dapat B gitu misalnya, kayak terpacu dia bisa dapat A gitu kan, saya dapat gak bisa gitu, harusnya harus bisa dong gitu kan. Jadi kayak memang dari sepanjang kuliah itu 8 semester itu saya punya jiwa kompetitif yang saya nggak mau kalah gitu. Kalaupun misalkan dia dapat A ya minimal saya A juga gitu loh gitu. Jangan kayak bukan nggak mau ngalah ya, tapi kayak ya terpancing lah untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi setiap tahap demi tahap kan saya terus berusaha kayak gitu, dan di ujungnya mungkin ya itu ya di akhir wisuda itu bisa jadi yang terbaik itu tidak pernah terpikir. Tapi saya melihatnya setelah saya dinyatakan lulus itu saya melihat menurut saya melihat prosesnya sih ya, proses panjang saya bisa dewasa, saya berkarakter, saya belajar karakter di sini banyak, itu udah menjadi sebuah goal yang saya memang harapkan gitu ya. Nah jadi kalau untuk cum laude itu saya menganggapnya adalah bonus dan sedikit lebih beruntung dari teman-teman lah ya. Ya jadi intinya jangan pernah melihat dari hasilnya, tapi lihatlah prosesnya itu. Dari awal tuh nggak pernah terpikir untuk harus cum laude, enggak gitu. Karena semua teman-teman juga berjuang yang sama, berjuang kerasnya sama gitu, dan ya kayak memberikan semua yang mereka miliki ya, kita sama-sama berjuang lah intinya gitu. Mungkin hanya 0,00 sekian persen lah keberuntungan kita lebih gitu loh, jadi kita dapat cum laude gitu. Iya, itu artinya bonus ya. Iya, bonus aja sih. Jadi kalau ditanya trik and trik ya nggak ada sih, tetap aja totalitas lakukan yang terbaik gitu. Totalitas dan lakukan yang terbaik. Iya, yang kita mampu. Ya kalau dari Kak Elvan sendiri sebenarnya sama ya, kalau misalkan untuk jadi mahasiswa terbaik, maksudnya yang nggak ada yang pernah kepikiran malah jadi mahasiswa terbaik gitu. Kali sudah direncanakan. Nggak ada yang terpikirkan, tapi kan ketika kita memperoleh hal tersebut, yang bangga tuh bukan cuma diri kita gitu. Orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, teman kelas kita, dan terutama kalau misalkan jadi mahasiswa terbaik itu ya hal yang maksudnya yang bikin saya senang dan bahagia banget tuh kan di acara wisuda nanti pasti orang tua kita tuh hadir. Bukan cuma orang tua kita, orang tua semua, orang tua wisudawan tuh hadir. Semua teman-teman tuh hadir. Nah, itu ketika kita dipanggil ke depan dengan status wisudawan terbaik, itu ngelihat orang tua kita nangis gitu, nangis haru dan bangga, itu rasanya bahagia yang luar biasa gitu kan. Maksudnya bahagianya tuh lebih kayak bukan haru, lebih haru ketika kita mampu ngasih kebahagiaan ke orang lain gitu kan, terutama ke kedua orang tua kita. Kalau saya sendiri gitu ya, saya sadar maksudnya ya saya nggak punya privilege kayak orang-orang gitu kan. Saya bukan orang yang kaya raya, saya bukan orang yang punya fisik yang good juga gitu kan. Jadi ya mungkin satu-satunya hal yang bisa bikin orang tua saya bangga ya mungkin di momen itu gitu, di momen ketika wisudawan ketika wisuda saya dipanggil sebagai wisudawan terbaik gitu. Kalau untuk tips and triknya apa ya? Jadi sebenarnya untuk wisudawan terbaik itu mungkin saya ngasih bocoran aja. Untuk wisudawan terbaik, wisudawan terbaik itu kan harus ya, kalau dibilang harus perfect ya harus perfect, karena IPK kita harus paling tinggi daripada mahasiswa yang lain. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, nilai kita sampai dengan kita selesai skripsi itu tidak boleh ada yang kurang. Jadi harus minimal tuh cukup, nggak boleh ada yang kurang. Jadi ketika selesai skripsi nggak boleh ada yang masih perbaikan segala macam, itu nggak boleh. Iya. Terus yang ketiga, harus lulus tepat waktu. Nah ini yang paling berat. Harus lulus tepat waktu. Harus lulus tepat waktu itu salah satu kriteria jadi wisudawan terbaik itu nggak cuma di sini, maksudnya di kampus-kampus lain pun gitu. Semuanya ya lulus tepat waktu. Nah, cara lulus tepat waktu, kalau saya sendiri ya saya memang ingin cepet-cepet lulus gitu. Emang dari iya, dari diri saya sendiri, saya nggak mau kuliah lebih dari 4 tahun. Mentok udah 4 tahun, saya nggak mau lebih dari 4 tahun gitu. Bukan karena saya nggak mau lagi, kan banyak tuh kawan-kawan yang ya masih nyantai lah ngerjain skripsinya dengan alasan ya masih ingin jadi mahasiswa, masih ingin ikut di organisasi, masih ingin mengembangkan diri, nggak mengambil nilai-nilai gitu. Kalau saya pribadi ya setiap orang beda-beda, tapi maksudnya ya saya menghargai hal itu juga. Cuman ini persepsi dari diri saya sendiri. Kalau saya setelah saya lulus kuliah gitu kan, masih banyak target yang harus saya capai gitu kan. Entah itu nanti saya lanjut S2 atau misalkan nanti saya ambil kursus bahasa asing atau itu. Nah, jadi menurut saya menyelesaikan kuliah secepat mungkin itu juga bukan sesuatu yang buruk gitu. Justru sesuatu yang baik menurut saya, karena setelah itu kita bisa memulai hal-hal baru lagi gitu setelah kuliah. Nggak stuck di ya udah di S1 terus gitu, nggak stuck di zona yang sama gitu. Jadi tips and triknya itu teman-teman harus punya motivasi bahwa harus lulus tepat waktu, maksimal 4 tahun gitu kan. Nah, apa alasan untuk lulus tepat waktunya? Buat planning, buat rencana. Minimal setiap kalau saya pribadi gitu ya, setiap tahun saya selalu memperbarui rencana saya 5 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi kawan-kawan harus punya rencana supaya nanti ngejalanin hari-harinya tuh jelas gitu. Dan cobaan skripsi itu seperti ini nih. Saya sharing juga cobaan skripsi itu. Sidang itu ketika open ya, misalkan nanti tanggal 30 Juni ada sidang. Itu tidak diharuskan semua mahasiswa itu ikut sidang. Kampus hanya sebatas memberitahu, menginformasikan kepada seluruh mahasiswa bahwa di tanggal 30 Juni itu ada sidang. Terserah mahasiswanya mau sidang atau tidak. Balik lagi ke kitanya. Nah, itu justru menjadi cobaan buat kita gitu kan. Banyak mahasiswa yang terlena dan males, dan teman-teman tuh yang telat lulus, mereka mikirnya nyantai baru gelombang pertama, nyantai baru gelombang kedua. Nah, skripsi itu semakin kita tunda maka akan semakin malas. Semakin banyak bebannya. Nanti kalau misalkan yang lebih berat itu ketika teman-teman yang seangkatan nih, misalkan saya sama Kak Gunawan misalkan seangkatan. Kak Gunawan udah selesai sampai sidang skripsi udah lulus. Saya baru sidang proposal. Itu semangatnya akan beda gitu. Akan berbeda semangatnya. Akan menjadi nggak super power ketika gelombang pertama gitu. Itu. Jadi untuk saya tips and trick jadi mahasiswa wisudawan terbaik ya mungkin itu aja. Teman-teman harus punya target ke depannya apa. Terus usahakan untuk lulusnya itu tepat waktu, jangan sampai lebih dari 4 tahun. Kemudian ya sama seperti Kak Gunawan, harus ikhlas dan setiap hari tuh lakukan yang terbaik gitu. Jangan setengah-setengah dalam hal belajar, dalam hal apapun gitu ya. Lakukan yang terbaik gitu. Kalaupun misalkan nanti bisa berhasil dapat gelar wisudawan terbaik, ya itu mah bonus gitu. Buat saya dan Kak Gunawan juga itu bonus, kita juga nggak pernah nyangka gitu bakalan jadi wisudawan terbaik. Mungkin itu aja sih. Ya, keren banget sih. Nah, tadi dari pengalamannya Kak Elvan dan Kak Gunawan udah kita dengar semua nih. Sekarang ada nggak nih pesan yang ingin Kakak sampaikan nih untuk adik-adik sekarang yang sekarang masih berjalan sebagai mahasiswa gitu? Pesannya apa yang ingin disampaikan gitu untuk teman-teman tuh tetap semangat dalam menjalani kuliah, dan gimana sih untuk teman-teman bisa mengatur jadwal dan memplanningkan itu? Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Itu yang terakhir untuk teman-teman mahasiswa. Atau mau satu kata langsung? Tetap semangat gitu ya. Mas Gunawan. Ya tetap biar kita tetap semangat ya tadi sih ya, balikin ke niatan dari diri kita bahwa ini adalah sebuah keputusan gitu. Kuliah adalah sebuah keputusan karena kita udah dewasa ya.
kita harus bisa bertanggung jawab dengan apapun yang telah kita pilih gitu. Jadi jangan jadikan kuliah itu hanya sebatas main-main. Kita itu bukan siswa ya, kita adalah mahasiswa, artinya kita lebih pintar dan lebih mengerti membedakan yang baik dan yang tidak baik gitu kan ya. Jadi ketika kita sudah mengambil jalur kuliah ya berikanlah yang terbaik itu. Jangan sekedar kita datang ngisi absen, SKS selesai pulang gitu, enggak, jangan. Kita harus mendapatkan apa gitu setiap harinya, atau harus ada apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita dapat hari ini gitu. Minimal pengalaman lah gitu, pengalaman dari atau dari rekan kita, teman-teman mahasiswa, ataupun misalnya dari dosen, dari pelajaran yang diberikan gitu, ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi biar tetap semangat ya, tadi lakukan dengan senang hati, jangan dijadikan beban. Anggap aja kuliah ini ya, anggap kita bertemu dengan teman-teman dan dunia dunia baru gitu, yang setiap hari kita bisa mendapatkan pembelajaran gitu ya. Lakukan dengan ikhlas, jangan pernah dipikirin aduh capek, aduh apa gitu, karena kalau dipikirin begitu malah kita ngomong sendiri ya. Jadi pikiran kita berat gitu ya, berat. Jadi bukan ujung-ujungnya bukannya kita relax dan ikhlas, malah belajarnya juga gak akan ada yang masuk ke pikiran kita gitu. Jadi jangan dijadikan beban lah, jadikanlah sebuah aktivitas yang menyenangkan dengan tanggung jawab dan komitmen yang memang harus kuat dan teguh gitu. Ya, ikhlas. Ada tambahan dari Kak Elvan? Iya. Terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Closing statement nih, teman-teman. Jadi dalam suatu riwayat ya, Rasulullah bersabda, ihris alama yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Ihris, kejarlah, bersungguh-sungguhlah. Kejar alama yanfa'uk, atas apa-apa yang menurut teman-teman itu bermanfaat gitu. Kalau misalkan dengan jadi mahasiswa teman-teman ngerasa teman-teman bisa jadi orang yang bermanfaat, ya udah jadi mahasiswa gitu. Kalau misalkan dengan ikut organisasi teman-teman ngerasa bahwa dengan ikut organisasi teman-teman bisa jadi orang yang lebih bermanfaat, maka ikut organisasi gitu. Alama yanfa'uk, atas apa-apa yang bermanfaat untuk kamu gitu, untuk diri kamu. Kalau di pekerjaan ya, kalau misalkan jadi OB, office boy gitu kan, menurut teman-teman itu sesuatu yang bermanfaat karena bisa nyediain kopi setiap pagi untuk para atasan, maka ya udah jadi OB. Tapi kan alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa jadi owner dari sebuah perusahaan. Kenapa? Ketika kita jadi OB, kita hanya memperoleh penghasilan untuk keluarga kita sendiri. Ketika kita menjadi seorang owner dari sebuah perusahaan, yang mendapat penghasilan itu bukan hanya kita dan keluarga kita, tapi kita, keluarga kita, dan keluarga karyawan-karyawan kita. Itu alama yanfa'uk, atas apa-apa yang bermanfaat buat diri kamu. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah, jangan takut. Selama kita punya Allah, apapun yang bakalan kita pengen gitu, apa yang selama ini kita cita-citakan, apa yang selama ini kita impi-impikan, itu insya Allah bakalan tercapai gitu kan. Jangan pernah minder, jangan pernah ngerasa kalau kata bahasa anak sekarang insecure gitu ya, insecure dengan dirinya karena nggak punya privilege apa-apa. Wasta'in billah wala ta'jas, minta tolong sama Allah, wala ta'jas, dan jangan lemah, harus kuat, harus yakin bahwa semuanya itu bisa gitu kan, termasuk menyelesaikan kuliah sampai dengan selesai, termasuk menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu aja pesan dari saya yang terakhir. Oke, sampai dari benar-benar pengalaman dan motivasi tadi yang disampaikan sama Kak Gunawan tuh sangat bermanfaat ya, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua, terutama khususnya teman-teman mahasiswa STB Global Mulia nih. Yuk sekarang tunjukin gitu bahwa mahasiswa itu udah saatnya kan kita tuh benar-benar produktif. Kita jangan pernah takut ya, jangan hanya fokus di kuliah aja, jangan hanya terpaku males gitu kuliah sambil kerja nggak mau mengeksplor diri, itu salah. Jadi ini saatnya sih teman-teman, kita lihat nih perjalanan orang-orang sukses itu nggak mudah. Perjalanan orang sukses itu tentunya di balik itu semua dia ada proses panjang di balik itu semua. Jadi mungkin podcast pada hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Kak Gunawan dan Kak Elvan yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.